Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah vlog yang mana kami sedang di pameran batik bordir dan aksesoris Fate 2025. Stay tune ya. Dadah. Hai guys, kita sudah sampai di Kubang. Jadi kita mau ke pameran. Stay tune ya. Bye bye. Hai, kita sudah sampai di Surabaya. Stay tune di pameran ya. Jadi di sini kita tuh ada pameran batik dan tapi nggak cuma pameran batik doang sih, ya kan? Ya, di acara ini tuh juga ada kayak lomba mewarnai ini. Terus nantinya juga ada fashion show, guys. Jadi stay tune aja ya guys. Lihatlah antusias mereka. Juga itu asalnya dari mana, Kak? Kita pusatnya ada di Surabaya sih, tapi saat ini kita itu udah buka di 5 cabang. Di mana aja tuh, Kak? Di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, sama Surabaya. Jadi ini punya kakak sendiri atau Enggak, bekerja ini. Iya. kira-kira kalau boleh tahu tujuan kakak ikut kayak pameran kayak gini nih diundang atau emang ikut atau gimana? Kita ikut dong, kayak untuk memperkenalkan brandnya kita juga. Soalnya kan ini juga pamerannya tentang fashion gitu kan, dan kita juga masih ada hubungannya sama fashion gitu. Selain tas-tas di sini tuh produknya apa aja, Kak, dari Raujute sendiri? Kalau dari Raujut itu ada tas goni kayak gitu, banyak macamnya. Ada yang kayak sablon, bisa custom juga sih tasnya kita. Terus ada yang tas buat hampers itu ada mika-mikanya. Kalau mau lihat, mau ke sana kan? Iya, boleh. Buat harganya sendiri sih kita beragam ya, tergantung ukurannya gitu. Ukurannya itu kita kan ada yang dari kecil itu ada 40 ribuan kayak gitu. Yang custom itu ada yang 300, 200 kayak gitu. Yang customnya kayak gini contohnya ya? Iya. Ini juga bisa ditambah custom nama kayak gitu. Ini kan sablon DTF tuh. Nah, kayak gitu. Terus motifnya kita juga banyak. Kalau ukurannya sendiri yang ini tuh ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kalau yang ini kisaran harganya berapa, Kak? Yang Ini Iya. 225. Tapi kalau misalnya mau nambah custom sablon lagi, misalnya nama tuh di sini, biasanya ada tambahan biaya. Kira-kira yang bisa bedain produk dari Raujut sama produk yang lain itu apa sih, Kak? Yang paling menonjol gitu? Kita kan kayak tas ramah lingkungan ya, Goni. Terus habis itu kayak bisa di custom gini, kan unik gitu ya. Kalau dikirim ke ini bisa tuh atau nggak? Bisa, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kita juga pernah kirim ke luar negeri, Tapi ya, Kak, kemana? ke US. Tapi terus juga sebenarnya selain Raujut ini juga kita itu ada Altea Eco Bag itu. Jadi kayak tas ramah lingkungan juga. Jadi kita itu emang bergeraknya di tas ramah lingkungan gitu loh. Ya, Eco Bag. Icon bag apa sih, Kak? Altea Eco Bag. Oh iya, Ya, Altea Eco Bag. Eco Bag itu bahan dasarnya itu dari apa? dari Spoonboard. Dari Spoonboard. Jadi kayak kita tuh tas ramah lingkungan pengganti kantong plastik gitu sih. Tapi kayak bener-bener dikemas yang bisa kayak dari buat anak-anak kan itu lucu-lucu ya. Iya. Terus buat event kayak misalnya kalian ada ulang tahun atau pernikahan, pertunangan, acara sekolah kayak gitu banyak. Sama buat branding usaha-usaha gitu. Jadi kalian punya usaha, terus kalian mau nge-branding, bisa sablon di kita kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya kalian beli apa gitu, misalnya baju, tasnya ada nama brandnya, ada itu, nah itu bisa.
Oke, terakhir nih Kak, kesan pesan Kakak buat kita generasi muda itu apa sih, bisa disampaikan dulu Kak? Banyak ya. Apa ya, mungkin ya lebih jangan takut bermimpi, terus jangan takut mencoba. Salah itu nggak apa-apa, maksudnya aku pun juga saat ini juga sering salah, tapi dari kesalahan itulah kita bisa bertumbuh gitu loh. Jadi terus coba, terus jangan takut mimpi. Oke Kak. Dari mana? Kristal aksesoris. Iya. Ini lokasinya di mana Ibu kalau? Buduran. Oh, beneran Sudirman. Iya. Beneran mana? Sidoarjo. Yo. Konfit. Oh, Covid. Kami daerah Gedangan. Oh, gedangan nih. Ibu ini batik ini semua dari Sidoarjo. Saya aksesoris. Oh, aksesoris. Berarti ibu ini. Oh, aksesorisnya. Ini ibu ngerjain sendiri. Ah, iya. Jadi ini manik-maniknya dari mana? Bu? Dari Kalimantan sama Pacitan. Jadi ekspor. Semua enggak kita kalau di Pacitan beli bahannya, kadang kita bayi pun dikirim. Lucu. Berarti ibu ngerjain sendiri ini. Ya, Ngerjain sendiri. ya. Oh iya, tujuannya ibu ikut pameran batik ini apa? Pengen mengembangkan produk kami itu supaya dikenal masyarakat. Iya. Tapi kita cepat. Ibu dalam Mengenalkan pangsa pasar aksesoris yang saat ini ada agak turun ya kayaknya ya. Jadi mulai jauh dari Buduran terus memperkenalkan ini. Iya. Dari kemarin. Mulai hari Rabu. Hari-hari. Iya, Bapak. Minggu besok terakhir. Iya. Untuk range harganya berapa nggak Ibu? Harga mulai harga 5.000 sampai jutaan. Iya. Tergantung desainnya, tergantung bahannya. Kalau yang jutaan itu kalau boleh tahu itu dari apa Ibu? Dari apa, mutiara? Oh, mutiara asli. Iya, mutiara asli. Dan ini kebetulan kemarin pas pembukaan laris, terus ini belum tak isi lagi. Iya, Kayak yang gelang-gelang ini range harganya sekitar 65 sampai 85, tergantung batunya, tergantung apa namanya desainnya. Lumayan di Sidoarjo. Sampai mana lagi Bu ini produknya? Saya sering ke pameran-pameran dinas seperti di mana luar Jawa, terus provinsi, terus apa namanya luar kota Jakarta, ikut dinas, iya. berarti ibunya sering pameran-pameran di luar Iya. Sidoarjo juga, Iya. Surabaya. Iya. Terus sampai luar negeri belum? Belum. Kalau luar negeri barang saya dibawa teman. Dan saya nggak bisa kan kebetulan customer saya itu anaknya kuliah di Singapura, terus ngambil barang di saya. Iya. Lucu-lucu. Iya. Yang ini kalung Itu ya? strap masker harga 25-an, kalung mulai harga 100. Kalau dari batu-batuan sekitar 250 sampai 700. Iya. Produk kita tuh nggak pakai lem, jadi pembuatannya rangkaian semuanya tanpa lem. Handmade semua. Handmade semuanya, ya. Ini lucu. Ini berapaan? Itu 65. Model. Batiknya nggak sekalian diwawancara. Selesai. Pas. Ini lucu. Iya, batu. Oh, berarti dari Iya. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Itu bisa Lucu nih. Kita ini desain kita tuh nggak ada yang ngembari. Jadi kalau ada ini laris ya, terus orang bikin ngembari gitu, kita buat lagi yang baru. berarti Iya. desainnya itu selalu Inovatif. Iya. Lucu-lucu, Ibu. Saya nggak mau kalau produk saya wis laris terus diambil orang nggak mau. Soalnya teman-teman kadang menjatuhkan harga kan. Iya, kendalanya di situ kalau UKM. Oke. Makasih ya. Kak. Terima kasih. Kegiatan pameran batik ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman SMA 3 ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Yamani, bisa dipanggil Ayu. Saya salah satu project officer dari pameran batik model dan aksesoris fair tahun ini. Baik Kak Ayu.
apa tujuan utamanya sih dari penyelenggaraan batik ini? Oke, untuk tujuan utama penyelenggaraan pameran ini juga sudah berjalan selama 20 tahun, di mana jadi salah satu pameran di mana seluruh peserta maupun perajin dan pengunjung itu bisa ketemu dalam satu tempat yang sama. Jadi antara perajin sama bayar itu bisa langsung transaksi aja di sini tanpa harus mereka ke luar kota. Jadi di sini sudah ada semua batik dari Indonesia, seluruh Indonesia. Oh, bagaimana proses persiapan acara ini dari awal hingga pelaksanaan kita? Oke, untuk prosesnya sebelum kita mengadakan pameran, biasanya kita ada sales visit dulu. Jadi kita biasanya kunjungan ke salah satu pameran yang ada di Jakarta atau di luar Surabaya untuk kita pengen tahu nih sesuatu hal yang baru apa yang bisa diadaptasi di pameran kita di Surabaya. Oh, lalu apa saja kegiatan atau acara pendukung yang ada di dalam pameran batik? Oke, untuk acara kita ada yang pertama ada acara fashion show. Fashion show-nya ini juga dari tenan-tenan yang ada di batik Budi Hang Sosiswa ini. Jadi para pengunjung ini nggak cuma lihat dari produk-produknya aja, tapi ketika event ditampilkan dalam salah satu fashion show, orang-orang bisa lihat bahwa oh ternyata kalau dipakai itu bagus ya. Selain itu kita juga akan ada talk show dari batik. Jadi kita bersama dengan Universitas Ciputra memperkenalkan bagaimana batik dan gimana cara mengaplikasikannya dalam sebuah busana yang cantik. Kemudian kita juga ada grand prize, di mana grand prize itu juga untuk menarik pengunjung untuk berbelanja dan bertransaksi di pameran kita. Lalu bagaimana saja asal peserta atau pengrajin batik yang ada di sini? Oke, untuk peserta kita utamanya dari Jawa Timur, seluruh 38 kabupaten Jawa Timur ada di sini semua. Kemudian kita juga ada dari Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Solo, Pekalongan, Jogja, NTT, Jepara, Bali, Tasikmalaya. Jadi banyak banget semua yang ada di Indonesia ada di sini semua, seperti itu. Lalu apa tantangan terbesar dalam menjadi panitia dalam acara ini? Untuk tantangannya yang pertama jelas ini ya berita yang ada di sekitaran sekarang ini itu juga jadi salah satu faktor ketakutan dari peserta. Jadi berita-berita yang tidak enak itu juga lumayan mempengaruhi juga. Namun dengan adanya pameran ini harapannya stigma-stigma negatif tentang pasar atau tarif ekonomi yang lagi carut marut itu bisa kita buktikan bahwa selama ada pameran mereka juga tetap bisa bertransaksi dan menghasilkan produk-produk yang bagus. Bagaimana tanggapan pengunjung terhadap pameran ini sejauh ini? Alhamdulillah dari tahun ke tahun untuk pengunjungnya kita naik terus, transaksinya juga bagus, pengunjungnya juga senang karena ternyata pesertanya juga baru-baru. Jadi setiap tahun kita ada peserta lama juga ada, peserta baru juga ada, seperti itu. Lalu apa upaya yang dilakukan panitia untuk menarik minat generasi muda terhadap batik? Untuk menarik minat generasi muda, salah satunya kita ada Reels Competition. Jadi teman-teman mau bikin Reels Competition di sini boleh, mau berkebaya atau berkain silahkan. Kemudian dari teman-teman juga kita juga ada talk show tentang batik, gimana cara berbusana batik nggak cuman yang resmi. Sekarang kan udah bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi teman-teman pergi juga kadang-kadang ada yang udah pakai batik, bordir kayak gitu. Jadi salah satu caranya seperti itu. Bagaimana panitia bekerja sama dengan pihak lain seperti sekolah, UMKM atau pemerintah? Untuk kerjasama yang utama kita selalu didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Jawa Timur, di mana mereka ini salah satu yang menaungi dan yang ibaratnya itu salah satu yang merangkul lah para UKM itu untuk bisa berpameran di salah satu pameran. Kemudian kalau untuk universitas atau sekolah biasanya kita menawarkan mereka untuk mengisi acara kita di pameran. Jadi mungkin dari Universitas Ciputra mau bikin kuliah tapi dia tuh kuliahnya di luar kelas, nah itu kita bisa bawa di pameran kita. Kalau misalnya dari teman-teman SMA 3 mau ada penampilan itu juga bisa kontak aja ke kita, nanti kita bisa kasih wadah teman-teman buat tampil di pamerannya kita. Lalu yang terakhir, apa harapan kakak terhadap penyelenggaraan pameran batik ini ke depannya? Harapannya yang pertama masih tetap kita kepingin jadi salah satu pameran terbesar ya yang ada di Surabaya. Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu ada yang namanya Inacraft, kita kepingin seperti Inacraftnya tapi versi Jawa Timurnya.
jadi salah satu tempat orang-orang ini kalau misalnya kepengen belanja batik atau nyari batik ya udah ke sini aja, nunggunya di bulan Mei atau di bulan November seperti itu. Siap. Mungkin sudah cukup Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih ya teman-teman. Halo guys, di sini ada makanan-makanan. Ini ada kopi kenalan, ada pempek, ada banyak. Ayo review. Terus itu ada pempek Palembang. Wah, ini keren. Aku haus banget, btw. Ada dimsum. Di dimsum. Ada soto guys. Ini kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini Kita tuh menunggu apa? Pasti. Hai guys. Kebetulan gue iki. Tuh kan. Titipin mama ya soalnya. Titipin mama.